Selamat datang di Bedah Literatur kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir, katanya teknologi kesehatan di Indonesia tuh bakal canggih banget, tapi kok realitanya beda ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kesenjangan antara visi besar transformasi kesehatan digital di Indonesia dengan apa yang beneran terjadi di lapangan. Kata orang, AI atau kecerdasan buatan bakal mengubah segalanya. Tapi seberapa jauh sih klaim ini sesuai sama fakta di klinik atau rumah sakit sekitar kita? Yuk, kita bedah. Coba kita ingat-ingat lagi ya, Kementerian Kesehatan kita tuh udah bikin janji besar. Revolusi Big Data dan AI di sektor kesehatan bakal terwujud di tahun 2023. Cetak birunya udah ada, janjinya layanan bakal lebih cepat dan akurat. Tapi coba deh kalian perhatikan pas lagi periksa ke puskesmas. Pasti belum lihat ada dokter robot yang nyambut di depan pintu kan? Jadi pertanyaannya, kemana perginya visi 2023 ini? Apa yang sebenarnya bikin ini semua tertahan? Nah, buat jawab rasa penasaran itu, kita nggak akan cuma tebak-tebakan. Bedah literatur kali ini bersandar pada riset yang sangat solid. Para peneliti pakai kerangka teori diffusion of innovation buat ngukur adopsi teknologi ini. Mereka nyaring ratusan artikel, pakai metode Prisma yang super ketat, sampai akhirnya tersisa 52 artikel ilmiah paling top dari tahun 2021 sampai 2024. Intinya, data yang kita bahas ini benar-benar valid dan nunjukin realita praktik AI medis, baik di Indonesia maupun secara global selama beberapa tahun terakhir. Hal pertama yang bikin riset ini menarik banget adalah cara mereka melihat AI itu sendiri. Sering kan kita dengar ketakutan kalau AI bakal merebut kerjaan dokter? Ternyata nggak gitu. Mengutip pemikiran Davenport dan Kalakota, AI ini justru diposisikan sebagai kekuatan super tambahan buat tenaga medis. Jadi AI ini nggak kerja sendirian, melainkan jadi asisten super jenius yang bantu dokter melihat lebih detail, memotong lebih presisi saat operasi, dan bikin diagnosis yang jauh lebih tajam. Terus, seberapa sakti sih kekuatan super ini di dunia nyata? Coba bayangin. Model AI yang pakai algoritma decision tree udah dites di fasilitas kesehatan tingkat pertama kayak puskesmas dan akurasinya tembus 95% buat memprediksi risiko diabetes tipe 2. Bayangin aja, cuma dari ngecek variabel klinis kayak gula darah puasa, AI udah bisa kasih peringatan dini jauh sebelum kondisi pasien memburuk. Keren banget kan? Nggak cuma buat diagnosis, AI juga punya dampak klinis langsung yang luar biasa. Berkat sensor cerdas, kamera termal, sampai robot keperawatan, fasilitas kesehatan berhasil menekan risiko pasien jatuh sampai 80%. 80% loh, ini bukan angka yang kecil. Coba pikirin, berapa banyak nyawa pasien lansia yang bisa diselamatkan dan kualitas hidup yang terjaga cuma karena tindakan pencegahan yang proaktif ini. Dan efek dominonya terus berlanjut. Riset ini nyatat ada penurunan drastis sebesar 75% untuk kunjungan darurat ke UGD. Kok bisa? Ya karena AI ngasih kemampuan prediksi yang luar biasa buat manajemen penyakit kronis. Jadi kondisi pasien udah dipantau ketat dari rumah, dan penanganan bisa langsung dilakuin sebelum kondisinya gawat darurat. Benar-benar luar biasa. Di luar urusan gawat darurat, AI juga udah jadi asisten andalan buat tugas harian. Misalnya nih, jaringan syaraf tiruan Convolutional Neural Networks atau CNN bisa ngecek tingkat keparahan jerawat dengan akurasi 75%. Terus ada pencitraan hiperspektral yang bisa deteksi kanker kulit tanpa prosedur yang menyakitkan. Nah, buat urusan ribet nulis rekam medis atau catatan SOP, generative AI bisa ngirit waktu dokter sampai 2 hingga 3 jam sehari. Belum lagi ada chatbot berbasis GPT-4 yang ngebantu jawab pertanyaan BPJS dengan skor keramahan pengguna yang sangat tinggi. Dokter jadi bisa lebih fokus ke pasien, bukan ke tumpukan kertas. Tapi, gimana sih cara otak super ini bekerja? Kita ambil contoh algoritma Support Vector Machine atau SVM. Gampangnya, algoritma ini tuh kayak otak klinis yang nggak pernah capek mikir. Dia bikin hitung-hitungan matematis buat ngelompokin data pasien. Jadi kalau dia dikasih data gejala rumit kayak batuk berkepanjangan dan sesak nafas, algoritma ini bisa mendeteksi TBC dengan akurasi sampai 92%. Jujur aja, untuk sebuah program komputer, ini akurasi yang luar biasa impresif. Tapi tunggu dulu, ada masalah besar nih. Walaupun canggih, para dokter ternyata masih sering ragu sama apa yang disebut black box AI. Kenapa? Karena proses pengambilan keputusan si AI ini tertutup rapat di dalam algoritma yang ribet. Ya jelas saja dokter mana yang mau ngambil risiko diagnosis kalau dia nggak ngerti dari mana asal kesimpulannya. Makanya, literatur ini nekanin banget pentingnya explainable AI atau XAI. Pakai teknologi kayak Lime dan Shep, AI ini dipaksa buat transparan, ngejelasin ke dokter, bobot dari tiap gejala sampai dia bisa ngeluarin diagnosis tertentu. Jadi dokternya tenang, pasiennya aman.
Oke, setelah bahas hal-hal yang canggih tadi, sekarang waktunya kita tampar dengan realita. Ada rintangan sistemik yang super besar yang bikin visi 2023 Indonesia kayak jalan di tempat. Dan ini bukan sekedar urusan software yang kurang canggih loh. Kalau AI emang secanggih itu, kenapa nggak dipakai aja di semua puskesmas sekarang juga? Nah, ini dia hambatan tak kasat mata yang fatal. Pertama, regulasi kita masih bolong-bolong. Belum ada aturan spesifik soal AI medis. Kedua, infrastruktur. Gimana mau pakai AI kalau sinyal internet aja masih kembang-kembis, terutama di luar Jawa? Ketiga, privasi data. AI butuh ribuan data pasien, yang artinya risiko kebocoran data juga makin gede. Dan keempat, soal literasi. Format rekam medis kita masih banyak yang berantakan, dan tenaga medis kita belum semuanya dapat pelatihan yang pas buat pakai alat-alat canggih ini. Semua masalah regulasi tadi itu berujung ke satu dilema hukum yang lumayan ngeri. AI itu kan bukan manusia, jadi dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, bayangin skenario terburuk ini. Kalau algoritma salah kasih rekomendasi obat dan berakibat fatal buat pasien, siapa yang disalahkan? Pembuat softwarenya, rumah sakitnya, atau dokter yang cuma ngikutin saran layar komputer? Ketidakjelasan hukum kayak gini yang bikin banyak institusi medis di Indonesia milih cari aman dan nunda pakai teknologi ini. Terus kita harus gimana dong? Literatur ini ngasih kesimpulan yang jelas. Biar sistem kesehatan kita bisa modern, efisien, dan bersaing secara global, Indonesia harus gerak cepat nutup kesenjangan ini. Pemerintah, akademisi, dan swasta nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka harus bareng-bareng bikin regulasi yang jelas, ngeberesin koneksi internet sampai ke pelosok, ngamanin data, dan yang paling penting, ngelatih ulang tenaga medis kita biar mereka siap kolaborasi sama AI, bukan malah menghindarinya. Nah, sebelum kita akhiri bedah literatur ini, ada satu pemikiran yang pengen saya titipin ke kalian. Di tengah ambisi besar kita mengejar kecerdasan buatan, efisiensi mesin yang maksimal, dan otomatisasi tanpa batas, kita harus tanya diri kita sendiri, di mana letak kasih sayang manusianya? Gimana caranya kita mastiin teknologi yang canggih ini nggak ngehapus sentuhan, kehangatan, dan empati esensial yang cuma bisa dikasih oleh tenaga kesehatan ke pasiennya? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.